Part 119. Kak, kau mau kemana? Tanya Alexa pada Dimitri. Hei, sejak kapan adikku ini ingin tahu kemana kakaknya pergi? Ujar Dimitri mengacak-acak rambut Alexa yang panjang. Aku khawatir padamu, Kak. Kau itu sudah sepantasnya sudah menikah, ujar Alexa. Menikah? Pakik Dimitri lalu tertawa terbahak-bahak. Aku serius, Kak, ujar Alexa dengan wajah seriusnya membuat Dimitri terdiam. Aku akan menikah jika aku sudah menemukan wanita yang kucintai, ujar Dimitri. Maka carilah wanita itu. Jangan hanya diam saja dan malah bersenang-senang dengan para wanita ular di ruang sana, gerutu Alexa. Bagaimana aku akan mencari? Saat ini saja kau menghentikanku untuk pergi. Aku tidak menghentikanmu. Aku hanya bertanya, kau mau kemana? Karena aku tidak mau kau tiap malam pergi ke klub dan bermalam dengan wanita ular di luaran sana, gumam Alexa. Alexa, sebenarnya kau itu kenapa sayang? Tanya Dimitri menatap ke arah mata Alexa. Kakak, aku tidak selamanya berada di sisimu. Aku ingin ada seseorang yang berada di sisimu untuk menjagamu, ujar Alexa. Hei, memangnya kau ingin kemana? Tanya Dimitri. Ya, mungkin suatu saat aku akan menikah dan pergi bersama suamiku, ujar Alexa dengan gugup. Kau menikah? Ujar Dimitri dengan wajah tidak percaya. Memangnya ada lelaki bodoh yang sudah melamarmu? Goda Dimitri pada Alexa dengan suara tawa kecilnya. Kakak, pakik Alexa dengan wajah kesalnya. Dimitri justru makin tertawa dengan keras. Siapa dia? Tanya Dimitri dengan wajah serius. Siapa apa, Kak? Pria bodoh yang sudah melamarmu, ujar Dimitri. Itu namanya Dion, ujar Alexa dengan malu-malu. Dion, kapan kalian bertemu? Kenapa aku tidak tahu? Tanya Dimitri. Belum lama ini, Kak. Dia orang yang baik, Kak. Apa kau mencintainya? Tanya Dimitri yang dijawab anggukan oleh kepala Alexa. Kapan kau akan mengenalkannya padaku? Tanya Dimitri. Kapan kakak punya waktu? Nanti aku akan membawanya dan mengenalkannya padamu. Lusa, ajaklah dia kemari. Aku ingin tahu, apakah dia pria yang pantas untukmu? Ujar Dimitri membelai rambut adik kesayangannya itu. Terima kasih, Kak. Ujar Alexa mencium pipi Dimitri. Kau beruntung bisa dengan cepat melupakan Kenzo dan langsung mendapatkan penggantinya, gumam Dimitri. Apa kau masih mencintai Naira? Tanya Alexa. Bagiku, walaupun pertemuanku dengannya singkat, tapi membawa kesan yang sangat berarti. Dia mempunyai tempat tersendiri di hatiku, ujar Dimitri tersenyum pada Alexa. Apa kau akan selamanya tidak mau membuka hatimu pada wanita lain, Kak? Tanya Alexa. Tentu aku saja selalu membuka hatiku pada setiap wanita. Kau tahu kan, banyak wanita yang tergila-gila padaku, ujar Dimitri dengan tertawa. Aku serius, Kak, gumam Alexa memukul lengan kakaknya itu. Aku pun serius. Jika aku sudah menemukan gadis seperti Naira, aku akan langsung menikahinya, ujar Dimitri. Seperti Naira, gumam Alexa. Ya, gadis periang yang baik, yang bisa membuatku tertawa lepas, ujar Dimitri berdiri dan meninggalkan Alexa yang masih berpikir. Seperti Naira, di mana aku bisa menemukannya? Gumam Alexa dalam hati. Kak, kenapa kita harus pulang? Gerutu Kayla pada Kenzo. Aku belum lama di sini, protes Kayla. Kau mau ikut pulang atau aku akan meninggalkanmu di sini sendiri, ujar Kenzo. Tentu saja aku ikut denganmu,
Untuk apa aku sendirian di mansion sebesar ini? Ujar Kayla menatap ngeri ke seliling mansion. Cepatlah bersiap. Setengah jam lagi pesawat datang. Perintah Kenzo. Kayla pun langsung berlari ke kamarnya. Nai, kau sedang apa? Kenapa lama sekali? Teriak Kenzo. Naira pun berlari dengan tergesa-gesa dan terpeleset. Untung dengan sigap Kenzo menangkap Naira. Kau itu ceroboh sekali, ujar Kenzo. Bagaimana kalau kau sampai terluka? Gumam Kenzo melihat ke arah Naira dengan cemas. Abis kau itu berteriak, membuatku jadi terburu-buru. Sungut Naira memanyunkan bibirnya. Hap. Kenzo langsung mencium Naira dengan lembut. Naira pun tersenyum malu ke arah Kenzo. Ayo kak, ujar Kayla mengagetkan Kenzo dan Naira. Pesawat pun membawa Kenzo dan Kayla untuk pulang. Dengan wajah lelahnya, Naira pun tertidur di pelukan Kenzo. Sementara Kayla masih asik dengan novel yang ia baca sambil mendengarkan musik. Dimitri yang sudah berada di klub memang sengaja datang karena Jenny memintanya untuk bertemu. Dimitri sendiri menganggap Jenny sebagai wanita yang bebas, yang tidak akan mengganggu privasinya. Selama ini, Dimitri selalu berhubungan dengan wanita yang bebas. Karena Dimitri sendiri tidak ingin terikat dengan wanita manapun. Hani, apa kau sudah lama menungguku? Ujar Jenny mencium pipi Dimitri. Belum lama, ujar Dimitri dengan santainya. Dimitri yang melihat cara berjalan Jenny seperti kesakitan pun bertanya. Kakimu kenapa? Ujar Dimitri sambil melihat ke arah kaki Jenny. Oh, ini bukan apa-apa, hanya lecet sedikit, ujar Jenny. Dimitri pun menatap wajah Jenny. Ada apa kau ingin bertemu denganku? Tanya Dimitri. Hei, apakah aku tidak boleh bertemu dengan priaku? Ujar Jenny membelai pipi Dimitri dengan halus. Priamu, gumam Dimitri yang dijawab anggukan oleh Jenny. Sepertinya kau sudah salah paham pada hubungan kita, ujar Dimitri. Salah paham? Tanya Jenny. Aku itu bukan priamu. Hubungan yang kita jalani adalah hubungan antara pria dewasa dan wanita dewasa, yang melakukannya tanpa paksaan dari pihak manapun, ujar Dimitri. Lagi pula, itu bukan yang pertama kali buatmu kan? Ya, aku tahu itu. Kita melakukannya atas dasar keinginan kita. Tapi apa aku tidak bisa berharap lebih darimu? Ujar Jenny. Jika kau mencari pria yang serius, kau salah orang, Nona. Karena aku bukan pria yang mau terikat dengan gadis manapun. Ujar Dimitri dengan suara beratnya dan menghela nafasnya. Oke, aku tidak akan memaksamu. Tapi kau masih mau kan menemuaniku? Pinta Jenny dengan wajah memelas dan mencium lembut bibir Dimitri. Ya, selama kau tidak meminta lebih dari hubungan ini, ujar Dimitri. Iya, aku janji, ujar Jenny tersenyum manis pada Dimitri. Aku akan membuatmu menjadi milikku, gumam Jenny dalam hati. Dimitri dan Jenny pun memesan kamar hotel, kembali mengulangi yang pernah terjadi di antara mereka. Bagi Jenny, sosok Dimitri adalah pria yang tangguh, yang bisa memuaskan hasratnya, dan Jenny ingin memiliki Dimitri. Pesawat yang ditumpangi oleh Tuan Kenzo, Naira, dan Kayla pun sudah mendarat. Sudah ada Jimmy yang menyambut kedatangan mereka. Mereka pun langsung menuju mansion utama. Setelah Naira dan Kayla ke mansion, Kenzo langsung menuju ke perusahaannya bersama Jimmy. Ini Tuan. Jimmy memberikan berkas-berkas kantor yang harus ditandatangani oleh Tuan Kenzo. Bagaimana Ibu? Tanya Kenzo tanpa mengalihkan pandangannya pada berkas yang sedang ia baca. Nyonya besar selalu berada di mansion kedua.
Tak banyak kegiatan yang dilakukannya, ujar Jimmy. Jenny, suara Kenzo masih dengan datarnya. Sesuai yang Anda perintahkan, Nona Jenny sudah merasakan apa yang Nyonya Naira rasakan. Bahkan lebih berat, ujar Jimmy. Good job, Jim, seru Tuan Kenzo, masih sibuk dengan menandatangani berkas-berkas yang menumpuk. Tuan, sepertinya Nyonya Besar menekan keluarga Jenny dengan investasi yang ditanamkan Nyonya Besar di perusahaan keluarga Jenny, serta utang mereka terhadap Nyonya Besar. Jimmy melaporkan semuanya pada Tuan Kenzo. Bawa Jenny ke ruangan ini sekarang, ujar Kenzo dengan dinginnya. Baik, Tuan. Jimmy langsung meninggalkan ruangan Kenzo, menelpon bawahannya untuk memanggil Nona Jenny ke ruangan Tuan Kenzo. Jenny yang dipanggil ke ruangan Tuan Kenzo pun merasa aneh. Seorang Tuan Kenzo mau memintanya untuk datang ke ruangannya. Apakah Kenzo sudah mulai tertarik padaku? Gumam Jenny dalam hati tersenyum sendiri. Jimmy pun mengantar Nona Jenny masuk ke dalam ruangan Tuan Kenzo. Dilihatnya Tuan Kenzo sedang duduk di kursi jabatannya. Kenzo, kau memanggilku? Tanya Jenny dengan antusias. Kenzo melihat ke arah Jenny dengan tatapan datarnya, namun bisa membuat siapapun yang dilihatnya seperti itu akan merasa takut dan gugup. Aku akan membantumu melunasi utang keluargamu, dan juga investasi ibuku, aku jamin tidak akan menariknya, ujar Kenzo dengan dingin. Jenny tak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh Kenzo. Kau pulanglah ke negaramu, dan ku jamin keluargamu tidak akan bangkrut. Jenny pun mulai mengerti arah pembicaraan Kenzo. Hatinya yang tadi gembira karena mengira Kenzo sudah mulai menyukainya, sekarang harus merasakan kekecewaan. Aku tidak mau, ujar Jenny dengan lantang, membuat Kenzo menaikkan alisnya. Nona, bukankah Tuan Kenzo sudah mau membantumu untuk bisa lepas dari Nyonya Besar? Ujar Jimmy. Ya, semula aku melakukannya karena perintah dari Nyonya Besar. Namun ketika aku bertemu dengan tuanmu, aku jadi berubah pikiran. Ujar Jenny melangkahkan kakinya mendekati Tuan Kenzo. Sekarang, aku benar-benar ingin memilikimu, bisik Jenny di telinga Kenzo dengan suara yang menggoda, lalu mencuri kesempatan mencium bibir Kenzo. Dengan segera, Kenzo menghempaskan tubuh Jenny hingga membuatnya terjatuh di lantai, mengelap bibirnya dengan jijik. Berani sekali kau, bentak Kenzo dengan emosi. Jenny yang dibentak pun mulai ketakutan. Ia tak menyangka Kenzo akan semarah ini. Oke, kalau itu maumu, akan kubuat ini lebih mudah, seringai Kenzo menatap tajam ke arah Jenny. Jenny yang masih terduduk di lantai pun langsung bergidik ngeri. Jim, kau atur secepat mungkin agar keluarga Jenny bangkrut total, perintah Kenzo dengan dinginnya, membuat Jenny langsung memohon di kaki Kenzo. Kenzo, aku mohon, jangan lakukan ini. Aku minta maaf sudah berlaku tidak sopan padamu, pinta Jenny dengan isak tangisnya. Namun Kenzo tidak menggubris kata-kata Jenny. Oke, aku akan secepatnya pulang ke negaraku. Tapi kau harus janji padaku, kau dan Nyonya Besar tidak akan membuat keluargaku bangkrut, ujar Jenny masih dengan tangisnya. Kenzo yang merasa puas pun langsung tersenyum penuh kemenangan. Aku berjanji, ujar Kenzo. Sekarang pergilah, ujar Kenzo tanpa menatap ke arah Jenny. Jenny pun keluar dari ruangan Kenzo dengan penuh kekesalan di hatinya. Setidaknya aku masih memiliki Dimitri, dan aku tidak lagi berurusan dengan Nyonya Besar yang sangat mencengkelkan itu, gumam Jenny dalam hati. Kakak ipar, apa kau tahu? Ibuku dihukum oleh Kak Kenzo tidak boleh keluar mansion selama 1 bulan, ujar Kayla yang kini sedang berada di kamarnya. Ibu dihukum, gumam Naira. Dihukum karena apa? Tanya Naira dengan wajah herannya. Kalau tidak salah, karena ibu sudah membuat kakak ipar berdiri di ruangan restoran sampai kaki kakak lecet, seru Kayla. Naira yang mendengarnya pun terkejut.
Jadi benar, Kenzo sudah tahu apa yang terjadi di restoran saat itu, ujar Naira dalam hati. Kay, boleh aku bertanya? Mau tanya apa, Kak? Kayla menatap ke arah Naira. Apa kau membenciku, seperti ibu yang tidak suka padaku? Tanya Naira dengan wajah sendunya. Tentu saja tidak. Aku justru menyukaimu, karena kakak ipar sudah membuat kakakku bahagia. Dan apapun yang membuat kakakku bahagia, maka aku akan mendukungnya, ujar Kayla dengan tersenyum manis di wajahnya. Terima kasih, ujar Naira memeluk Kayla dengan erat. Kayla pun yang dipeluk pun tersenyum. Untuk masalah ibu, kakak ipar tenang saja. Lama-lama juga ibu akan suka padamu. Lagi pula, yang membuat ibu tidak menyukaimu hanya karena kedudukan sosial kakak ipar, bukan karena sifat kakak ipar, ujar Kayla. Bisa dibilang, ibuku itu sangatlah berpikir kuno, ujar Kayla dengan tertawa kecil. Naira pun ikut tertawa. Naira dan Kayla pun kembali meneruskan perbincangan-bincang di dalam kamar. Di restoran O. Dion, kakakku besok ingin bertemu denganmu, ujar Alexa yang saat ini sedang makan bersama Dion di restoran O. Baiklah, besok aku akan ke rumahmu, ujar Dion tersenyum hangat pada Alexa. Terima kasih, ujar Alexa. Kenapa kau berterima kasih padaku? Tanya Dion. Karena kau mau menemui kakakku. Tentu saja aku akan menemui kakakmu, karena aku pun ingin meminta harta yang paling berharga darinya, ujar Dion. Harta yang berharga? Tanya Alexa tak mengerti. Aku ingin meminta kau pada kakakmu untuk kujadikan istriku, ujar Dion menggenggam tangan Alexa. Alexa yang mendengarnya pun langsung merona di pipinya, merasa sangat tersanjung dengan apa yang telah dikatakan oleh Dion. Alexa begitu sangat beruntung bisa mendapatkan Dion seorang yang sangat baik dan selalu memperlakukannya dengan sangat sopan. Rasa yang dulu pernah ada hanya untuk Kenzo pun berganti sepenuhnya kepada Dion. Alexa akan menjaga Dion dan tidak mau Dion direbut oleh siapapun. Karena Alexa tidak ingin kehilangan cintanya lagi.